Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah salam dari saya. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dicurahkan buat hidup kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus yang meminta kita datang. Bagaimana caranya datang? Ya dengan kita berdoa, menghampiri Tuhan. Dan Tuhan janji, setiap kali orang datang kepadanya, membawa pergumulannya, letih, lesu, berbeban berat, maka Tuhan janji, akan ada kelegaan dari Tuhan. Kelegaan ini memang bisa dalam arti Bapak Ibu, tiba-tiba masalah kita diselesaikan. Jadinya ada jalan keluar yang terbaik untuk persoalan kita. Tapi kadang yang terjadi, masalah kita tidak selesai, tapi ada kelegaan, ada ketenangan batin yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita bersama-sama. Padahal yang kita rindukan dari Tuhan itu sebenarnya tidak kita terima. Saya ingin menceritakan sebuah kisah. Seorang wanita sedang menangis di ruangan kantornya ketika seorang sahabatnya datang menjumpai dia lalu berkata, "Kenapa kamu menangis?" Dan sahabatnya itu berkata kepadanya, "Sudah 1 minggu ini pria yang kucintai tidak memberi kabar. Padahal seharusnya tahun ini kami akan menikah. Namun saya tidak mendengar kabar apa-apa, dan setelah ku cek Facebooknya dan ku tanya temannya, kelihatannya dia sedang punya wanita lain bersama-sama dengan dia sekarang. Aku coba telepon, di-reject. Aku coba WA, tidak dibalas, tidak ditanggapin. Makanya rasanya stres banget." Sahabatnya berkata begini, "Kamu sudah berdoa?" Tiba-tiba temannya ini melihat karena dia dengan muka yang tidak enak. "Memangnya kalau aku berdoa masalahku selesai? Memangnya kalau aku berdoa dia akan kembali sama aku?" Sahabatnya bilang, "Ya minimal kalau kau berdoa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan." Pembicaraan itu sudah dilanjutkan. Tapi malam harinya jam 8, wanita yang menangis ini menghubungi sahabatnya berkata, "Tolong doakan saya juga sedang akan berdoa sebentar." Temannya bilang, "Iya." Pagi-pagi ketika mereka ketemu di kantor, temannya ini menunggu sahabatnya yang baru berdoa tadi malam itu. Kemudian dia bertanya, "Jadi berdoa tadi malam?" Temannya bilang dengan tersenyum, "Jadi." "Terus hasilnya gimana? Apakah pria itu langsung menghubungimu atau kamu menghubungi dia dan dia sudah kembali kepadamu? Apakah doamu sudah dipakai Tuhan mengembalikan laki-laki itu untuk kembali mengasihimu? Apakah laki-laki itu minta maaf dengan apa yang terjadi?" Dan temannya bilang, "Tidak. Dia tidak menghubungiku dan aku juga tidak menghubungi dia lagi." Temannya bilang, "Kenapa?" "Doaku tidak membuat dia kembali kepadaku, tapi doaku membuat aku tidak menginginkan dia lagi. Doaku membuat aku mengerti bahwa ada pria lain yang Tuhan sediakan, yang lebih baik. Tuhan akan berikan, Tuhan karuniakan kepadaku. Aku akan terus berdoa untuk apapun persoalanku, karena aku tahu setiap kali aku berdoa akan ada ketenangan batin dari Tuhan yang akan kualami." Bapak Ibu Saudaraku, cerita ini, kisah ini kiranya membangkitkan semangat kita untuk terus berdoa. Berdoalah, Tuhan janji kelegaan Tuhan berikan kepadamu. Salam dari saya, Pendeta Donald Peter Sinaga. Shalom buat kita semua.